Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya. Kembali lagi bersama aku Neng Puput yang akan membawakan berbagai kisah menarik untuk menemani hari-hari kamu. Jadi pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya dulu. Sudah? Terima kasih. Kali ini aku akan membawakan satu dari ribuan mungkin ya kisah seputar rumah angker yang ada di Indonesia yang bernama Rumah Bingung. Loh, katanya angker, tapi kok namanya cute? Makanya dengerin dulu kisahnya, baru kamu bisa nilai sendiri seberapa cute, seberapa merinding bulu kudukmu saat dengerin kisah kali ini. Langsung aja yuk. Alkisah pada suatu hari. Sesuai dengan namanya, Rumah Bingung memang bikin bingung warga setempat yang tinggal di sekitarnya. Tidak seperti rumah unik lainnya di Jakarta, seperti rumah hantu Pondok Indah, rumah kuntilanak di Senen, dan lainnya yang kayaknya seru nih kita bahas di episode selanjutnya ya. Nah, di Jakarta Selatan ada yang namanya Rumah Bingung ini. Meski tidak membuat gempar, Rumah Bingung ini cukup menyita perhatian serta menjadi perbincangan warga loh, khususnya bagi warga Cirende, Tangerang, Banten. Saking seringnya menjadi bahan perbincangan, Rumah Bingung ini pun akhirnya dijadikan sebagai penanda jalan. Jadi ya teman-teman, kalau kalian naik angkot ke daerah sana, Rumah Bingung ini bisa kalian jadikan sebagai ancang-ancang karena lokasinya yang sangat strategis tepat di tikungan yang akhirnya membuat tikungan ini pun dinamai tikungan Rumah Bingung oleh warga setempat. Wow, sungguh sangat berdampak sekali ya terhadap kehidupan, perekonomian, pendistribusian serta sistem transportasi di daerah sana. Ya gimana enggak, abang kernet angkot pun justru lebih familiar dengan sebutan itu. Rumah Bingung ini sangat mencolok teman-teman. Selain lokasinya emang tepat di tikungan, warna dari Rumah Bingung ini kalau nggak salah terakhir tuh warna orange yang ngejreng gitu loh. Di samping juga ukurannya yang memang sangat luas dengan luas tanah 2000 meter persegi. Rumah 2 lantai ini juga diperkirakan memiliki 13 kamar di dalamnya. Nah, udah paham kan kenapa rumah ini menjadi pergunjingan tetangga? Ya iyalah, di mana-mana apapun yang tampak glowing, tampak cetar, tampak lebih segala-galanya daripada yang lain tentu akan menjadi bahan omongan, betul tidak? Termasuk Rumah Bingung ini yang bahkan sekarang sedang kita gosipin. Jadi teman-teman, sebenarnya alasan utama kenapa Rumah Bingung ini menjadi perbincangan warga karena terlalu sering melakukan renovasi. Dan renovasi yang dilakukan itu bukan renovasi yang ala-ala gitu ya, bener-bener renovasi besar-besaran secara menyeluruh. Tadi kan sudah dijelasin bahwa rumahnya tuh gede. Gila banget ya, itu pasti orang kaya tuh, pasti yang punya rumah tuh ya nggak? Ditambah lagi pada proses renovasi itu terjadi, kondisi rumah itu sedang dalam kondisi baik-baiknya. Nah loh, mulai dari mengganti warna cat secara keseluruhan, mindahin posisi pintu utama, mulai dari yang posisinya tuh bagus-bagus nih, udah nih di tengah nih, dipindahin ke kiri, terus ke kanan, pokoknya ke segala arah sampai akhirnya balik ke tengah lagi. Entah apa gitu ya maksudnya ya. Cuma ada satu yang aneh nih teman-teman, dari berbagai macam perombakan yang udah dilakuin di setiap sudut di rumah tersebut, ada satu yang nggak pernah diubah-ubah, yaitu bentuk jendelanya. Di mana model jendela yang digunakan pada Rumah Bingung tersebut itu yang nggak bisa dibuka itu loh, yang nggak punya daun jendela, terus juga tidak dilengkapi ventilasi udara. Kebayang nggak sih, pasti bakalan sumpek banget kalau misalkan ada yang tinggal di sana. Itu jendela udah kayak hiasan doang, kayak nggak ada manfaatnya gitu nggak sih? Bener nggak? Terus tuh ya nggak cuma persoalan gonta-ganti warna cat sama mindahin arah pintu doang. Pagar Rumah Bingung itu juga dibangun berulang-ulang, dari mulai nggak ada pagarnya sampai udah bagus nih, ketutup kan halamannya udah ada pagarnya tuh. Terus tuh diganti sama model yang lain, diganti terus nggak tahu kenapa, mungkin emang kurang srek gitu ya di hati, atau mungkin pengen nyobain tren terbaru aja. Sampai akhir ini pas udah nemu yang srek, ibarat kata tuh kata warga tuh udah kece badai banget itu pagarnya, tiba-tiba aja dirobohin, akhirnya sekarang udah nggak ada pagarnya lagi deh. Nah teman-teman, untuk peresmian nama udah fix ya, udah nggak bisa diganggu-gugat lagi. Jadi sekarang saatnya kita masuk ke bumbu-bumbu pergibahan yang tentunya kurang cocok kalau nggak dilengkapin dengan gosip-gosip mistis seperti itu. Ya yang namanya gosip ya, kita juga nggak bisa jamin dan nggak bisa pastiin ini tuh benar atau enggak. Ya udahlah ya, kita dengerin aja. Saking terkenalnya si Rumah Bingung ini dan cukup meresahkan, nggak meresahkan juga sih, emang bikin penasaran aja para warga sekitar. Mereka tuh sampai nyebarin berita-berita yang menarik sekali, makanya yaitu tentang isu pesugihan. Nah loh, jadi nih teman-teman, tersebarlah sebuah kabar bahwa pemilik awal dari Rumah Bingung ini melakukan pesugihan yang bernama kandang bubrah, di mana inti dari pesugihan ini adalah mengharuskan untuk melakukan renovasi secara berulang-ulang terhadap satu rumah yang tidak berpenghuni. Pas banget kan sama si Rumah Bingung ini. Sambil kita bahas sedikit ya tentang pesugihan ini tuh seperti apa sih sebenarnya cara mainnya. Cara mainnya lagi. Menurut mitos yang tersebar, pesugihan jenis ini dikategorikan sebagai pesugihan ilmu putih, yaitu pesugihan yang dilakukan tanpa memberikan tumbal. Jadi para pengikutnya tuh kayak nggak setuju gitu kalau misalnya ini disebut ilmu hitam. Tapi sama aja nggak sih? Sama nggak sih? Mitos pesugihan ini udah kesebar di Pulau Jawa, di mana mengharuskan pengikutnya untuk dapat melakukan renovasi berkali-kali terhadap sebuah rumah untuk menjadi lebih baik. Orang yang mengikuti pesugihan ini diwajibkan untuk dapat mengubah bentuk rumahnya itu dalam kurun waktu 3 tahun sekali. Dan kalau tidak dilakukan, maka akibatnya akan sangat fatal. Pelaku pesugihan ini mengaku dapat meraup uang hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Tentu saja di mana semuanya itu pasti berawal dari perjanjian terhadap jin maupun makhluk gaib lainnya. Lucunya karena ritual ini memang harus dilakukan secara terus-menerus sampai orang yang melakukan ritual ini tuh sampai kehabisan lahan. Kira-kira apa lagi nih yang direnovasi? Rumah mana lagi nih yang kira-kira bakal saya bongkar baru pasang lagi? Akhirnya area yang sebenarnya tuh masih bagus, ya udahlah ya kita ubah aja, yang penting tuh kan memenuhi syarat dan ketentuan berlaku.
Duh, sayang banget ya teman-teman, tentunya membutuhkan modal yang cukup besar untuk mengikuti pesugihan ini. Tapi habis dengar cerita ini jangan terpengaruh dan malah ikut-ikutan pesugihan loh ya. Selain karena setahu aku nih ya, mau pesugihan jenis apapun itu pastinya dilarang oleh semua agama. Kalau dilihat-lihat pesugihan kandang bubrah ini memang sudah tercipta dan diperuntukkan oleh para calon sultan yang emang sudah sultan duluan. Karena harus punya modal yang besar dan tentunya punya rumah yang siap untuk direnovasi kapan saja. Yang artinya wajib milik sendiri, bukan KPR apalagi rumah mertua ya. Jadi kalian yang udah dengar kisah ini ambil yang baik-baiknya aja. Contohnya dari sisi pengembangan diri gitu loh. Dimana dengan melakukan renovasi secara terus-menerus akan membangkitkan semangat dan upaya kita untuk bekerja lebih keras menuju kehidupan yang sejahtera dan semakin kaya, betul? Ya gimana nggak kaya, orang renovasi rumah aja berkali-kali, duitnya dari mana? Pasti harus kaya dulu kan? Atau kita juga bisa melihat dari sudut pandang perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dan sering menjadikan kita dapat berpikir kreatif dan tentunya akan menjadi sosok yang lebih inovatif. Nah, gini dong, ini baru namanya mengambil hikmah dari segala peristiwa. Oke, kita balik lagi ke rumah bingung tadi ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah mungkin isu pesugihan kandang bubrah inilah yang menjadi alasan utama kenapa pemilik rumah bingung ini terus-menerus melakukan renovasi terhadap rumah tersebut? Ini apa tuh? Nah teman-teman, jadi isu tentang rumah bingung ini tentu saja tidak cukup hanya pada sampai berita pesugihannya saja. Jadi ada sebuah pengakuan nih dari seorang saksi yang merupakan pekerja bangunan yang terlibat dalam proses renovasi rumah bingung ini. Pada suatu hari di saat dia sedang terlelap karena beristirahat di sebuah ruangan di rumah bingung ini, ada seseorang yang membangunkannya. Tapi setelah matanya dibuka, nggak ada siapa-siapa dong. Dan tidak hanya itu saja, ada juga yang mengaku pernah melihat penampakan lain seperti penampakan nenek tua yang juga berjalan menuju lantai 2. Saking penasarannya diikutinlah ke lantai 2 dan ternyata hilang dong, nggak ada siapa-siapa. Serem nggak tuh? Dan setelah itu masih sering ditemukan penampakan-penampakan lainnya yang tentunya tidak kalah menyeramkan ya teman-teman. Sampai di suatu ketika kali ini yang ditemukan adalah seekor ular di dalam kamar mandi. Ular jenis sanca ini tergolong cukup besar teman-teman. Bisa kebayang nggak? Kira-kira tuh diameternya tuh kayak paha manusia. Kalau dipikir-pikir cukup aneh juga ya, kok bisa gitu ada ular di dalam rumah yang selama ini tertutup rapat, bahkan jendelanya juga nggak ada daun jendelanya, nggak ada ventilasi udaranya juga. Lalu itu ular tuh masuknya dari mana? Akhirnya pada saat proses pemburuan ular tersebut, ularnya lari tuh kan ya ke ruang tengah, tiba-tiba aja hilang dong. Warga sekitar pun tentunya akan mulai mencurigai dan berpikiran bahwa ini pasti ada hubungannya nih sama hal mistis. Pasti udah itu ular tuh adalah jelmaan dari penunggu rumah yang merupakan siluman atau jin seperti itu. Ya gitu deh, namanya juga tetangga, maksudnya warga Indonesia, termasuk saya loh ya, termasuk saya. Kalau ada sesuatu hal yang gak masuk akal atau sesuatu yang gak ada jawabannya, pastinya ada hubungannya sama hal mistis. Ya nggak? Iya dong, iya aja udah ya, biar nggak panjang, nggak pusing, nggak debat. Makanya perkara rumah yang sering direnovasi aja pakai digosipin segala, ya inilah ya itulah. Padahal siapa tahu pemilik rumahnya aja emang bosenan atau kebanyakan duit mungkin sampai nggak tahu mau dihabisin buat apa. Ya udahlah ya, dibuang-buang aja duitnya ke toko bangunan. Tapi loh ya, setelah diselidiki ternyata bener ada penjelasan yang jauh lebih masuk akal perihal rumah bingung ini yang didapatkan langsung dari pemilik asli dari rumah. Jadi bukan bisik-bisik tetangga lagi. Dimana dia mengatakan bahwa proses renovasi yang terjadi di rumahnya ya karena memang rumah itu perlu direnovasi aja. Dimana katanya arsitektur dari rumah tersebut emang kurang cocok gitu ya, kurang bagus sehingga sering sekali mengalami kebocoran. Jadinya ya namanya juga ada yang rusak ya harus diperbaiki dong. Dan emang bener ternyata beliau ini merupakan orang yang tajir melintir. Makanya setiap kali renovasi dilakukan itu nggak pernah nanggung. Ibarat kata tuh mumpung ada yang ngerjain, mumpung ada tukangnya sekalian aja ganti suasana gitu. Tapi sih kalau dipikir-pikir lagi nih ya bener juga, itu duit kan duit yang punya rumah nih, terserah dia dong mau diapain itu rumah, mau dibongkar, mau dihancurin, mau dibangun lagi habis dihancurin ya suka-suka dia. Namanya duit dia, bukan duit kita. Kenapa kita yang ribet dah? Rumah tersebut akhirnya juga menjadi manfaat dong bagi warga sekitar, dimana akhirnya kan tikungan yang ada di daerah situ tuh punya nama yang kece gitu, rumah bingung. Tikungan rumah bingung, gak nyusahin gitu. Ibarat kata tuh banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Begitu teman-teman. Oh ya buat yang masih kepo kenapa kira-kira rumah ini tuh nggak ada yang ninggalin alias dibiarin kosong begitu aja. Ternyata pemilik dari rumah bingung ini memiliki 6 rumah, jadi ya suka-suka dia mau tinggal di mana. Ya setidaknya kita akhirnya jadi tahu bahwa istilah The Real Sultan itu benar-benar ada. Dan buat isu-isu yang beredar tentang rumah tersebut tuh nggak pernah ditinggal sama sekali, ternyata nggak benar ya teman-teman. Karena menurut pengakuan dari si pemilik rumah itu juga, ternyata rumah itu pernah loh ditempatin oleh orang-orang yang memiliki usaha seperti usaha furniture, rumah makan Padang. Namun memang beberapa bisnis yang dijalankan dengan menyewa rumah tersebut itu tidak berlangsung lama sehingga mungkin keberadaannya tuh nggak terlalu berasa kali ya. Jadi tuh warga tuh nggak ngeh kalau memang ternyata pernah ada yang tinggal di sana. Think positif aja gitu ya, seuzon tuh nggak bagus loh teman-teman. Nah itu tadi satu lagi kisah yang aku kasih spesial buat kamu. Jadi bagaimana pendapatmu tentang rumah ini? Sebuah hunian megah yang terletak di tengah-tengah ibu kota negara Indonesia yang tidak berpenghuni namun terasa ke glow up-annya setiap beberapa tahun sekali. Tertarik berkunjung ke rumah bingung ini? Jadi kalian lebih percaya yang mana nih, mitosnya atau faktanya? Nah buat teman-teman yang kebetulan lebih mengetahui tentang kisah rumah bingung ini atau jangan-jangan kalian tinggal di daerah sana, tulis dong pendapatmu di kolom komentar atau kamu juga bisa nambahin cerita lain versi kamu tentang rumah ini. Aku juga minta maaf ya kalau misalkan dalam penyampaian cerita ini ada yang dirasa kurang berkenan. Silakan bantu koreksinya. Oh ya, seperti biasa kamu juga bisa kasih rekomendasi cerita-cerita atau kasus-kasus apa lagi yang kiranya tuh menarik dan juga seru untuk dibahas di kisah episode selanjutnya. Pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan info menarik serta cerita-cerita seru yang akan aku bagikan melalui channel ini. Klik juga tombol like-nya jika kamu suka dan jangan lupa untuk sebarkan cerita ini ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya. Sudah, terima kasih. Sampai jumpa.